saya akan menjelaskan mengenai alternator. Sebelum saya menjelaskan dan membongkaran serta semuanya ya, saya akan menjelaskan dulu apa itu alternator. Alternator ini adalah suatu energi mekanik penyedia energi listrik dengan adanya arus bolak-balik, yaitu AC alternating current. Nah, dia ini akan menjadi arus searah menjadi DC karena ada rectifier. Sebelum memulai semua videonya, saya akan menjelaskan dulu berbagai alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada kunci pas, ada kunci T8, kunci ring ukuran 8 atau 8 dan juga 10, ada tang kombinasi. Teman-teman juga boleh menggunakan tang lain ya, tapi saya menggunakan kombinasi. Nah, kenapa saya menggunakan AVO? Nanti saya akan mengukur tegangan dari si rotor apakah masih berfungsi atau tidak. Terus ada yang namanya kunci min. Oke, kita akan mulai dari videonya dulu. Pertama kita bukain dulu menggunakan kunci pas. Saya akan membuka namanya cover. Ini adalah cover dari alternator. Nah, di sini ada letak soket. Soket ini adalah berfungsi untuk meneruskan adanya arus, yaitu dari aki ya. Ini namanya cover. Nah, teman-teman, ini akan saya jelaskan dulu sebelum saya bongkar selebihnya ya, lebih dalam. Ini namanya regulator. Fungsi regulator itu adalah untuk meneruskan atau menyimpan daya. Regulator ya, menyimpan daya tekanan untuk mengalir kepada listrik di sini dan menghasilkan energi mekanik jadi listrik. Nah, ini dia. Ini namanya adalah rectifier atau dioda. Fungsinya adalah untuk gaya atau arus arah atau DC, direct current yang dari bolak-balik ya menjadi arus arah. Gitu teman. Saya akan bongkar lagi di bagian sini. Kunci pas ya. Nah, ini buka dari kawat dulu teman ya, sama teman saya ya, untuk diluruskan. Nah, kawat ini adalah berfungsi untuk adanya arus teman-teman ya, kawat ini. Kenapa kok dibengkokkan? Karena untuk menutup dari bagian si cover tersebut. Ini akan diluruskan sama teman saya untuk membuka rectifier. Coba simple nggak? Ya tuh Pak. Dua angkat aja. Ini akan kita angkat teman ya. Perlahan. Berhentiin lagi. Ini udah lepas ya. Ini rectifier teman, rectifier atau dioda. Dia ini berfungsi sebagai daya atau arus menjadi sare ya, dia saya jelaskan. Nanti sini banyak sekali komponen kayak terminal yang nanti akan saya jelaskan. Nah, ini dia, ini namanya adalah regulator ya. Ini ya usah kita ini buka, kita buka aja ya. Ini nggak usah kita buka ya. DC-nya ini bisa nahan sendiri Pak. Ini pakai kunci T8, bisa juga pakai kunci pas, tapi biar kita lebih cepat menggunakan T8 saja. Teman-teman, tadi saya ada kesalahan untuk berbicara ya. Regulator ini kita buka dari bautnya ini agar pas buka baut panjang ini baut tembus bisa ya. Buka teman-teman. Buka dia. Dibuka dulu bautnya.
Nah, kenapa saya membutuhkan kunci min? Nah, untuk membuka di bagian sininya kita perlu kunci min. Karena ini rapat sekali. Kita cari celah yang enak. Nah, ini dia. Kita boleh ketok ya, tapi ingat jangan terlalu nafsu. Buka dulu ya, berhenti. Nah, Berhenti. Udah. ini kita buka. Nah, ini dia. Saya akan jelaskan dalam ini ya. Nah, ini yang namanya adalah spring atau kipas. Fungsinya untuk apa? Dia untuk berputar teman-teman ya, berputar, atau dalam ini ada nama komutator. Nanti kita buka bagian dalamnya. Nah, di sini ada namanya starter assembly. Starter assembly berfungsi sebagai kawat-kawat nih ya, yang adanya daya listrik ya, daya listrik dan membergerakkan dari si rotor tersebut. Ini dia di dalam sini ya, di dalam sini teman. Nah, kenapa dia disebut AC? Ingat video sebelumnya nih. Kalau DC dia di sini pecah-pecah di bagian sininya. Kalau kalau AC dia nyambung kayak gitu teman. Seperti cincin. Gitu teman. Nah, teman-teman, saya akan membuka rotor ini. Nah, kalau lebih bagus menggunakan tracker rotor sendiri yang dimana di paling tajam sini, karena tak ada cut dulu. Palu, kita menggunakan palu untuk membuka ini. Kita ketok yang kenceng ya. Nah, kebuka. Nah, tadi saya jelaskan nih di bagian sini. Ini namanya adalah spring atau cincin geser. Ini tuh berfungsi pada alternator adalah satunya terisolasi terhadap rotor assembly. Dan ini difungsi untuk meneruskan atau gaya keterusannya. Nah, ini namanya rotor. Nanti kita akan mengetes teman-teman apakah ini masih berfungsi atau tidak. Nah, di sini tuh yang akan terjadinya kemagnetan atau S atau U di sini kita nggak tahu ya. Maka kita akan tes dulu kalau ini masih bisa atau tidak. Nah, kita akan membutuhkan 2 buah kabel untuk meneruskan ke sini. Terus sebelumnya kita cek dulu nih akinya dulu. Ingat kan berapa sih aki baik itu? 12 volt. Nah, cek dulu pakai AVO berapa ini berapa ya? Oke. Nah, teman-teman, kita akan melihat dulu nih apakah rotor ini rotor ini anjing. Oke teman-teman, kita akan mencoba apakah rotor ini masih berfungsi. Kalau berfungsi akan nimbul kemagnetan. Nah, sebelum itu yang tadi saya bilang ini akan saya teruskan ya. Nah, kabel positif atau negatif akan ke sini. Bebas ya. Yang penting ke salah satu tersebut. Nah, tempelkan. Coba. Apa magnet? Nah, itu udah gaya kemagnetan ya teman-teman. Coba lagi Pak. Tuh, magnet. Nah, baju tandanya rotor assembly berfungsi dengan baik. Nah, yang kayak komponen berikutnya di dalam sini teman-teman. Ini namanya adalah inti besi. Nih. Inti besi ini berfungsi sebagai adanya listrik. Nah, saat adanya listrik dia akan menjadi magnet di sini. Listrik ketemu jadi magnet dia. Berputar hasil rotor tersebut. Berputar. Gitu teman. Nah, komponen berikutnya ada bearing. Fungsi bearing yang mungkin teman-teman tahu ya, sebagai penyeimbang atau yang berputar ya, penyeimbang dari semuanya agar tidak kemana-mana atau terbentur ya. Nah, sebelum pemasangan lihat teman-teman ya dari berbagai urutan rangkaian gulungan angker ya, angker nih di rotor dan juga sini. Ya. Ingat lagi bahwa ini adalah untuk jadi menghasilkan dari si magnetnya ini besi ini dari sini. Ini ada listrik karena ada tegangan dari si spool tersebut atau dari aki tersebut dan akan diatur oleh regulator ini teman untuk mengatur tegangan yang akan muncul ke dalam sisi sini. Oke. Ya. Nah, kita akan masang karena tracker kita menggunakan waduk. Nah, ini benar teman ya. Kalau lebih baik menggunakan tracker teman-teman ya, agar tidak keropos atau korosi lainnya. Nah, pertama kita akan pasang badan dari si rotor. Ini akan pasang. Masukkan kawat ini ke dalam sini teman ya.
Nah, tadi kan ini sudah terpasang ya, dan tadi diketok agar lebih cepat kita cut ya. Lanjut untuk pemasangan, ini ada baut tembus namanya. Sama seperti video kemarin yang kita jelaskan, yang kelompok kami jelaskan, itu adalah baut tembus ya. Dan ini dia. Kita pasang ketiga buah baut ini. Kenapa kita banyak untuk menjelaskan? Karena agar teman-teman di rumah yang menyaksikan video kami lebih tahu tentang namanya alternator. Nah, selagi dipasang saya akan menjelaskan tentang ini. Ini namanya adalah puli dari si alternator. Ini akan nanti menghasilkan magnet atau puli magnet. Namanya adalah magnetic clutch. Magnetic clutch ini dari fan belt dia akan mendapatkan aliran magnet dari sini gitu. Terima kasih. Kita akan masang puli dari si alternator yang saya bilang tadi, namanya adalah puli magnetic clutch yang menghasilkan magnetan. Berarti ada berapa puli yang menghasilkan magnet, nanti akan kita jelaskan di video berikutnya ya. Ini akan dikencangkan oleh teman saya. Nah, ketika semua sudah kencang, berarti ini sudah berputar ya. Nah, tandanya adalah teman-teman, di sini teman saya akan memasang rectifier yang berfungsi sebagai menjadi arus arah atau DC di recurrence. Di sini akan dipasang dulu di bagian rectifier ya, akan dipasang terlebih dahulu. Bautnya kita miringin dulu teman-teman ya. Kenapa? Agar pas pemasangan tidak terjadi hambatan. Nah, kita akan pasang ini dia. Ini namanya IC regulator. Kita pasang di bagian sini ya. Ini dia. Nah, kita menggunakan obeng. Nah, kita akan masang dudukan dari si brushless ya. Nih, ini brush ya, atau arang. Ini rumahan ya, rumah si brush. Kita pasang dulu. Sorry, kebalik. Nah, ini kan ada ini ya, kita tahan dulu ya, menggunakan obeng ke tangan atau bisa. Nah, kita udah masang bagian rumah si brush. Kita pasang baut di sini ya, atau pengunci ya, baut ya. Oke, di sini. Kita akan pasang cover ya, kan? Oke, lalu dan sana nih. Nah, kita sudah menutup ini, pasang buat sini ya. Ini dia, kita pasang bautnya. Kan ya, kalau misalnya itu ditekan aja. Nah, sudah selesai. Oh, ini panjang kok. Nah, selesai teman-teman. Dan inilah penampakan dari alternator dari sebelum hingga sudah ini deh. Oke teman, begini saja video dari kelompok kami. Oke, goodbye. Subscribe to my channel.